Hai guys, ketemu lagi di Vintage Sentinel. Kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk mengecat pelek tanpa copot ban. Ini peleknya sudah kusam guys, kusam. Mau kita cat warna. Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Vintage Sentinel, channel yang mengupas hobi dan motor tua. Mau kita cat warna RCB, jadi kita akan warna replika RCB karena warna bodinya lagi proses. Bodinya itu warnanya merah candy tone. Di konten sebelumnya nah kita ulas. Nah yang belakang kan warnanya beda guys dengan yang depan. Nah nanti kita samakan, kita cat agar sama. Oke, terus guys, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Untuk penutup bannya kalian bisa pakai kertas bekas roti seperti ini guys. Yang penting tebal, nggak perlu baru. Jadi kalau di YouTube itu banyak pakai kartu remi ya. Kalau kalian mau mempraktekkan pakai kartu remi ya mahal di kartunya guys. Itu cuma buat settingan aja biar menarik, buat gimmick. Kalian hanya perlu pakai kardus seperti ini. Fungsinya kenapa harus tebal? Karena saat dicepitkan di peleknya itu dia nggak miring, sehingga nanti saat semprot itu bannya tidak kena guys. Jadi intinya yang tebal aja guys, nggak perlu pakai ini kertas asal aja guys, nggak perlu rapi guys. Ini kan nanti juga dicepitkan di pelek seperti ini, potong jadikan 3, pokoknya kira-kira segede kertu lah. Kemudian kita potong lagi. Tidak perlu sama guys, dan tidak perlu rapi, karena kita yang inti rapinya itu nanti di di catnya, bukan di potongan kardusnya. Yang penting ini bisa nutup rapi rodanya guys. Oke, setelah itu kita masukkan ini kardus yang kita potong-potong tadi satu persatu. Oke, sampai juga kita di tahap pengecatan guys. Untuk tahap pertama yaitu tahap epoksi atau primer. Tahap ini fungsinya adalah untuk meratakan bagian-bagian yang tidak rata atau mungkin luka akibat terkena sesuatu. Kalau di sini mungkin sering disebut minus gara-gara kreasi tukang tambal ban. Nah seperti itulah, dengan epoksi seperti ini nanti luka-luka tersebut dapat tersamarkan atau bahkan hilang, karena jika didempul untuk rata seperti kan susah guys, dan kalau dempul itu rawan untuk lepas kalau sudah kering. Nah fungsi epoksi itu adalah untuk meratakan cat dan juga agar cat yang terserap saat cat inti nanti tidak terlalu banyak guys, sebab tanpa epoksi pori-pori itu banyak yang terbuka, sehingga saat kita cat jika tidak ada lapisan epoksi ini maka cat tersebut tidak akan menempel dengan sempurna. Itulah pentingnya epoksi guys. Mungkin banyak yang menyangkal karena pabrik tidak pakai epoksi. Betul, pabrik mungkin tidak pakai epoksi pada awal-awal cat karena material yang dipakai adalah material baru, sedangkan kita untuk restorasi menggunakan material yang bekas yang sudah luka. Jadi pentingnya epoksi untuk restorasi adalah mutlak, karena materi yang kita pakai adalah materi yang sudah rusak atau sudah tidak baru lagi guys. Itulah bedanya dengan sistem pabrik. Tahap kedua adalah tahap cat dasar. Kita menggunakan warna silver gelap guys, atau jika kalian menginginkan pakai hitam juga lebih bagus karena akan lebih cepat menyerap
warna dan lebih irit cat. Jika menggunakan warna-warna yang cerah akan agak lama guys. Nah ini silver dicampur dengan warna hitam, jadi silvernya lebih gelap. Fungsi dari kita memakai cat dasar ini adalah agar terdapat refleksi warna saat kena matahari atau saat cat. Jadi saat kita cat inti ada partikel-partikel yang terlihat. Soalnya kalau tidak pakai cat dasar silver seperti ini, nanti yang terlihat agak kusam karena warna yang terlihat nanti adalah warna epoksinya guys. Sehingga jika ditanyakan apakah penting pemberian warna dasar atau bisa langsung, sebenarnya kalau tanpa warna dasar sah-sah saja guys, tapi pengerjaannya lebih lama dan biaya yang dikeluarkan lebih banyak karena pada umumnya cat inti itu harganya sangat mahal, lebih mahal daripada cat dasar. Dan untuk mengakalinya kita pakai cat dasar seperti ini. Pertimbangannya pertama, ada warna partikel yang keluar seperti misalkan, karena jika langsung cat dasar maka partikel yang keluar tidak terlalu banyak sehingga kesan cat yang timbul adalah kesan cat yang biasa tanpa efek. Kedua, lebih murah jika menggunakan cat dasar guys. Sampai juga kita di cat inti, yaitu cat replika RCB guys. Saat tanya di toko cat tadi, ini base nya cat apa, ternyata si penjualnya bilang ini kiriman dari pabrik langsung, jadi dia tidak tahu mereknya guys. Mungkin jika kalian posisi di Magelang, toko catnya ada di depan RSU, namanya Cat Manunggal guys. Silahkan langsung ke sana, bilang saja ini cat replika RCB. Untuk seperempatnya harganya 37.500 guys. Karena kita sudah sampai di inti pengecatan, maka pastikan warnanya sama. Dan karena ini bentuknya itu encer atau transparan guys, kalian harus berulang-ulang. Atau jika kalian pemula, silahkan pakai cat yang agak kental di awal-awal guys, 2 atau 3 lapis untuk awal-awal itu kentalin aja. Kemudian setelah itu dicampur thinner lagi sedikit, sehingga tinggal meratakan saja guys. Oke, ini yang bagian sebaliknya sama. Kalau kalian pengen gampang, pakai yang kental dulu baru pakai yang encer agar rata guys. Soalnya kalau dari encer dari awal itu prosesnya terlalu lama guys. Untuk kalian yang pemula mungkin kurang sabar. Untuk ngakalinya pakai yang kental dulu 2 atau 3 lapis lah. Kemudian cat tersebut ditambah thinner, diaduk, tembakkan lagi 2 atau 3 lapis lagi, hasilnya akan memuaskan guys. Oh iya, di pelek seperti ini ada semacam rongga-rongga atau semacam jurang pelek. Nah itu yang susah guys, pastikan rata, karena jika ada jurang pelek seperti ini, nah itu kalian lewatan atau tidak terlihat, saat jadinya nanti itu akan terlihat loreng-loreng guys. Itu yang paling susah. Sebenarnya cat pelek itu gampang-gampang susah guys, karena medianya kecil, tapi susahnya karena kita harus bolak-balik dan banyak bagian-bagian yang tersembunyi. Maka jika saat kalian mengecat pelek, pastikan dalam posisi mood yang baik, jangan terburu-buru dan dalam cuaca yang panas. Karena jika dalam cuaca yang tidak panas dan mood tidak baik, hasilnya tidak sempurna. Karena posisi cat pelek itu adalah tricky artinya gampang, terlihat gampang, tapi sebenarnya susah guys, karena posisinya yang banyak yang tersembunyi seperti ini. Dan jika tidak rata, setelah dipasang di motor nanti akan seperti bonteng-bonteng guys. Oh ya guys, trik seperti ini lebih irit daripada kalian menggunakan cat Sapporo atau cat Diton atau cat Samurai. Ini hanya menghabiskan 3/4 kaleng dari 1/4 liter. Jadi secara nominal mungkin 25.000 dan thinner 10.000 nggak nyampe guys. Jadi lebih ekonomis dengan sistem seperti ini daripada dengan sistem cat instan, dan hasilnya pun pasti lebih memuaskan guys. Jika kalian ada pertanyaan mengenai takaran ataupun mengenai
bahan apa saja yang dibutuhkan, jangan silahkan komen, nanti secepat mungkin dan sebisa mungkin akan kami jawab di komentar juga guys. Proses ini sebenarnya adalah proses lanjutan atau proses yang berkaitan dengan proses restorasi Mio. Jika kalian ingin lihat secara keseluruhan, silahkan lihat di konten vintage sentiret yang lain, maka akan terdapat urutan-urutan dalam modifikasi Mio. Jika kalian memiliki Mio dan ingin dimodifikasi dengan baik, bisa menjadikan vintage channel referensi. Makanya jangan lupa like, share, dan subscribe. Oh ya guys, Mio ini akan kita bikin konsep limited edition Thailand. Jadi buat kalian yang belum subscribe, pastikan subscribe sehingga saat kita upload full jadinya seperti apa, kalian bisa langsung mendapatkan notifikasinya guys. Dan proses tidak pernah membohongi hasil guys, karena dengan sedikit bersusah payah hasilnya akan lebih baik daripada instan seperti ini guys. Lebih kuat karakter jetnya daripada pakai model jet tembak instan kalengan. Oh ya, kelanjutan dari Mio ini adalah dibikin model limited edition Thailand guys. Jadi silahkan ikuti terus konten-konten dari Vintage Sentinel berikutnya guys, karena semakin menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.